warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan, wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqal adzim. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sampai pagi hari ini kita masih dalam keadaan beragama Islam, masih dalam keadaan beriman. Oleh karena itu, jaga baik-baik, tingkatkan kualitas iman kita, karena tantangan yang kita hadapi, musuh yang kita hadapi, semakin hari tidak semakin kecil. Kalau iman kita tidak kita jaga sungguh-sungguh, tidak kita tingkatkan kualitasnya, jangan-jangan iman kita terjadi erosi, longsor, murtad, naudzubillah. Dari sinilah para jamaah, ayo bersungguh-sungguh kita meningkatkan kualitas iman kita, sehingga bisa meningkatkan ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah, ketaatan dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan bisa membuahkan amal soleh yang sebaik-baiknya. Semoga senantiasa diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita awali kajian pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dirahmati Allah, menjadi orang yang beragama Islam, menjadi orang yang beriman, sungguh nikmat sekali. Dan manakala apabila orang itu tidak beragama Islam, menurut Al-Quran mereka jelas calon penghuni neraka. Ada orang mengatakan agama Islam itu agama yang paling benar. Saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan Islam itu agama yang benar. Kalau Islam itu agama yang paling benar, berarti yang lain-lain masih benar. Tapi kalau Islam adalah agama yang benar, yang lain tidak benar, dan itu berdasarkan Al-Quran. Wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang masih mencari, masih memilih, masih meyakini agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tertolak, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka termasuk orang yang rugi. Soal mereka mengatakan agamanya benar, mereka dijamin masuk surga, silahkan. Tapi Allah di dalam Al-Quran jelas, siapa saja orang yang tidak mau menerima Islam, sungguh mereka adalah orang yang rugi, dan semua keyakinannya ditolak oleh Allah. Oleh karena itu Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada bahaya laten. Kalau secara politik, bahaya laten itu komunis. Walaupun PKI sudah dilarang di Indonesia, faham komunis terus jalan.
Bahkan akhir-akhir ini semakin menonjol gejala-gejalanya munculnya komunis. Gambar Palu Arit ada banyak beredar di banyak tempat. Apalagi tempo hari telah ada sebuah buku, Aku Bangga Menjadi Anak PKI, dan penulisnya sampai hari ini masih menjadi salah seorang wakil rakyat kita. Jadi wakil rakyat kita ada yang anaknya PKI dan yang menulis buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Itu kalau ngomong politik, tapi saya bukan orang politik. Saya tidak termasuk di partai apapun, enggak. Bicara agama, bahaya laten. Menurut Al-Quran jelas, walan tardo ankal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang pada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Melihat masjid semakin makmur, melihat jamaah semakin banyak, maka mereka bertambah sakit hati, karena memang yang ada dalam hatinya cuma satu saja. Ya opo carane Islam ini padam. Itu yang diinginkan oleh Yahudi dan itu yang diinginkan oleh Nasrani. Para jamaah yang berbahagia, dari ayat itu Allah memberitahu kita, sekaligus mengingatkan kita supaya kita ini waspada. Jangan lengah, jangan menganggap oh gak popo kok Yahudi ku sabar, Nasrani ku sabar, masih mbok pilih dadi pemimpin gak popo, keblinger kok. Quran sudah jelas, walantar doan kal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatahum, jelas itu. Bahkan ketidaksenangannya kepada kita para jamaah yang berbahagia diterangkan dalam ayat yang lain. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu. Wala tazaluna yuqatilunakum. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu. Sampai kapan? Sampai kamu murtad dari agamamu. Selagi kita ini belum murtad, mereka terus memerangi kita. Perang bukan dengan nuklir, tetapi dengan segala cara yang mereka mau lakukan halal buat mereka. Mencampur aduk yang hak dengan yang batil halal. Menyuruh orang Islam berlagak seperti mereka halal. Diingatkan nesu. Ya seperti Desember yang lalu, karyawan-karyawan yang beragama Islam sudah menjadi kebiasaan disuruh memakai atribut ala mereka, Sinterklas dan lain-lain. Begitu MUI membuat fatwa, umat Islam dilarang memakai atribut-atribut mereka. Nesu. Mengapa nesu? Merasa dakwanya, pemurtatannya terhalang. Dengan fatwa MUI itu mereka merasa terhalang, nesu. Dan ini tidak hanya sekarang, ini akan berlaku sampai akhir zaman. Perang antara hidayah dari Allah dan komando setan tidak akan pernah berhenti. Para jamaah yang berbahagia, dengan mengingat itu, maka jangan kita lengah, jangan sembrono, jangan tertipu dengan senyum manis oleh Yahudi dan Nasrani. Mungkin sekali tempo ketemu kita dingklu, assalamualaikum, api kok Pak tonggoku, senyum bibirnya, hatinya seperti singa itu. Itulah musang berbulu ayam. Kalau kita tidak waspada, disinilah kita. Umat Islam itu husnudonnya berlebihan, menganggap apik kok pemimpin itu pokoknya pinter, pokoknya jujur. Sudah, yang dipakai patokan cuma pinter, jujur, agamanya gak direken, padahal jelas itu tidak Islam. Makanya saya banyak ngomong di banyak tempat itu, Pilgub DKI besok itu menghasilkan seorang gubernur
menghasilkan seorang wakil gubernur dan berdampak orang-orang Islam banyak yang menjadi munafik. Kenapa? Munafik menurut Quran gitu. Basyiril munafiqina bi annalhum adzaban alima. Kabarkan, beritahukan kepada orang-orang munafik itu bahwa mereka pasti akan mendapatkan azab yang pedih. An-Nisa 138. Siapa orang munafik itu? Yaitu orang-orang yang beriman tetapi memilih pemimpin dari orang yang tidak beriman. Jelas menurut Quran itu. Jadi kalau putaran 2 besok orang Islam tidak milih jago yang Islam, munafik berarti. Apa ancaman orang munafik? An-Nisa 145. Innal munafikin, sesungguhnya orang munafik itu pasti ditempatkan dalam neraka yang paling bawah. Jadi besok Pilgub DKI insya Allah menghasilkan itu, menghasilkan seorang gubernur, menghasilkan seorang wakil gubernur terpilih, dan menghasilkan orang-orang Islam yang menjadi munafik, ngaku beriman tapi ternyata milih calon pemimpin yang tidak beriman. Maka kita perlu menyampaikan, kita tidak punya hak pilih di DKI karena kita warga Surabaya, tapi kita perlu menyampaikan dan perlu doa. Mudah-mudahan orang Islam, orang ngaku beriman diberikan istiqomah dengan keyakinannya, tidak terpengaruh dengan iming-iming, tidak takut dengan apa saja, tapi lebih takut kepada Allah, pertanggungjawaban kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, pemurtatan. Kalau kita memahami mengapa orang Nasrani kok betul-betul berusaha ingin menyebarkan agamanya ke seluruh dunia, mereka punya dasar. Jadi mereka menyebarkan agamanya ke seluruh dunia itu punya dasar. Di dalam Alkitab ini memang ada perintah. Ini Alkitab. Yang di depan ini Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu berisi Taurat dan Zabur. Yang di belakang ini Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu Injil. Sehingga kitab ini berisi Taurat, Zabur, dan Injil. Memang di sini ada tertulis, pergilah kamu kepada segala bangsa, jadikan ia muridku, baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, beritakanlah Injil ini ke segala penjuru dunia, dan beritakan Injil ini ke segala makhluk. 2 ayat itu yang dipakai dasar oleh orang Nasrani untuk menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia. Di lembaran itu saya tulis nomor 5. Di lembaran itu saya tulis nomor 5. Memang ada ayat itu. Tetapi kalau kita ini pernah mempelajari perbandingan agama, kristologi, kalau kita pernah mempelajari isi Alkitab ini, kita akan tahu bahwa ternyata yang dipakai dasar mereka nomor 5 itu ayat yang bukan firman Allah. Itu ayat yang bukan ajarannya Yesus. Yang mana yang ajarannya Allah? Yang mana yang ajarannya Yesus? Nomor 5 sebelah kiri itu. Di Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan ayat 6. Di Injil Matius pasal 15 ayat 24. Di kitab ini jelas-jelas tertulis bahwa Yesus itu diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Itu ayat yang dari Allah. Kenabian Isa putra Maryam, kenabian Yesus, kerasulan Isa putra Maryam, kerasulan Yesus itu hanya kepada Bani Israel saja. Quran Ali Imran 48-49 menerangkan, Alkitab juga menerangkan, sama. Quran menerangkan Nabi Isa untuk Bani Israel, Alkitab menerangkan Yesus juga untuk Bani Israel, sama. Lu kok bisa sama? Ya, itulah firman Allah yang belum dirubah oleh manusia. Jadi kalau Allah berfirman kepada Nabi Musa di dalam Taurat,
Allah berfirman kepada Nabi Isa dalam Injil, Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad dalam Al-Quran. Tidak ada pertentangan. Kalau memang tidak ada yang dirubah, tidak mungkin Allah itu berkata mencela-mencela, tidak mungkin. Kepada Nabi Musa Allah berkata, hai Musa, Isa Al-Masih putra Maryam itu jelas untuk Bani Israel. Kepada Yesus sendiri Allah juga berkata bahwa kamu saya angkat, tugasi menjadi nabi, menjadi rasul hanya untuk Bani Israel. Begitu pula Al-Quran. Tapi mereka nggak nerima, no. Masa agama saya hanya untuk Bani Israel saja, nggak nerima, no. Maka kemudian dirubah yang sebelah kanan itu. Matius 28 dan juga Markus 16. Dua ayat itu bukan firman Allah. Kalau kita cerdas, dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu jelas berbeda, bertentangan. Yang sebelah kiri mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel saja, sebelah kanan kepada seluruh bangsa. Yang mana yang benar? Dari itu saja ya, berpikir enteng-entengan, berarti di dalam kitab ini ada pertentangan. Satu mengatakan hanya untuk Bani Israel, satu mengatakan untuk segala bangsa. Ada pertentangan. Pertanyaannya, mengapa di kitab ini ada pertentangan? Jawabannya gampang. Kita buka An-Nisa 82. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa 82 jelas. Afala yatadabbarun al-Quran. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Apakah mereka tidak meneliti Al-Quran? Maka Allah melanjutkan, sekiranya Al-Quran ini bukan dari Allah, sekiranya Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapati pertentangan di dalamnya. Itu kalimat pasif. Saya balik menjadi kalimat aktif. Karena Al-Quran ini dari Allah, maka di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Buka nanti An-Nisa 82. Kalau sekiranya Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti mereka akan mendapati pertentangan di dalamnya. Dibalik menjadi kalimat aktif. Karena Al-Quran itu dari Allah, maka di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Kalau kemudian ada kitab yang ada pertentangan, jawabannya gampang. Berarti kitab itu bukan dari Allah. Gampang. Nah, para jamaah yang berbahagia. Jadi untuk mengatasi pemurtatan, kristenisasi katakanlah begitu, ke dalam, ayo, kesungguhan kita dalam memahami ajaran Islam ini ke dalam, keluar, kita memang perlu mempelajari kristologi. Dengan mempelajari kristologi kita tahu apa saja isi Alkitab yang nggak beres, kita tahu. Ibarat tinju, saya akan menjatuhkan mereka tidak dengan Al-Quran. Saya tidak menjatuhkan mereka dengan Al-Quran, tapi saya akan menjatuhkan mereka dengan kitabnya sendiri. Kalau dengan Al-Quran saja, mereka kadang-kadang masih ngeyel. Kalau toh misalkan kita ngomong, saudara, babi itu haram, saudara, berdasarkan Al-Baqarah 173, berdasarkan Al-Ma'idah, berdasarkan Al-An'am, babi haram. Mereka berkata, itu kan Quran. Buyar wes. Bantahnya cuma gitu toh, itu kan Quran. Silakan Quran mengharamkan babi. Tapi kalau kita sudah mempelajari isi Alkitab ini, kita mempelajari kristologi, perbandingan agama Islam dan Kristen, maka kristologi itu manfaatnya diantaranya untuk tambahan bekal dakwah. Tambahan bekal dakwah. Jadi kristologi itu bukan mengolok-olok, bukan menjelek-jelekan, bukan fitnah. Makanya mempelajari kristologi tidak usah takut, engkau dituduh sara, Pak. Opo sara itu?
nek nang muni sara tambah nepan ngono. Sarapan. Orang sekarang itu mulutnya enteng-enteng nek ngomong. Makar. Duduk makar. Ngaji aja ngerti makar. Ngomong dia antar makar. Sopo sing makar? Nurut Quran makar itu wong gede, penggede sing makar itu. Kalau kita mau ngaji. Bukan orang yang menegakkan kebenaran dituduh makar kualik cak. Nek ngomong jadi wolak-walik. Para jamaah yang berbahagia, kembali kepada kristologi. Karena kita mempelajari kristologi, kembali pada masalah babi, ngomong kita beda. Kalau tadi ngomong babi haram menurut Al-Quran, ini ayatnya. Tapi dengan pelajari kristologi lain lagi. Oh, ternyata di dalam Alkitab babi juga haram. Loh ngono. Loh iya ta? Iya, bukaan kitabmu. Ojo mbok gowo wae. Buka kitabmu. Buka Imamat Orang Lewi pasal 11 ayat 7. Dan juga babi, sekalipun kukunya terbelah menjadi dua tetapi ia tidak memamah biak, maka haram ia padamu. Jangan kamu makan akan dagingnya, dan jangan pula kamu jamak bangkainya. Tidak puas dengan Imamat, buka lagi satunya, kitab Ulangan 14 ayat 8. Sama bunyinya. Menurut kitab ini para jamaah, nek wong Islam gak ro iki wajar untuk kitabe kok. Wajar. Jadi kalau orang Islam tidak tahu isinya ini wajar, memang bukan kitab kita. Tapi kalau orang Nasrani gak ro kitab ini, iku sing kebangetan. Makanya jangan nunggu sing enak, suguhono kopi sing panas. Lo kenapa? Disiram, ojo. Golek wong Islam jahat iku. Suguhono kopi sing panas. Apa cekak muli-muli. Engko terus dibukakno kitabe. Iki lho Cak, lho. Kita pernah ngomong iki lho, Imamat pasal 11 ayat 7. Babi haram. Dibaleni maneh lho, Ulangan Cak 14 ayat 8. Babi haram. Tenger kok kebu kopon. Ini kalau mereka mau baca. Itulah manfaat kristologi. Jadi kristologi itu membandingkan dan sekaligus bisa menemukan mana ayat-ayat yang masih asli yang belum dirubah. Jadi para jamaah harus yakin Allah pernah menurunkan kitab namanya Taurat, Zabur, Injil, dan kita harus beriman itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang beriman itu beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Qur'an, dan beriman kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an. Taurat, Zabur, Injil. Cuma Taurat, Zabur, Injil yang mana? Bukan yang ini. Kalau yang ini kata Rasulullah, jangan kamu terima seluruhnya dan jangan kamu tolak seluruhnya. Kenapa? Kalau kamu terima seluruhnya, kamu keblinger nanti, karena di sini sudah banyak yang bukan firman Allah. Tapi jangan kamu tolak seluruhnya. Mengapa? Di sini masih ada sisa-sisa firman Allah yang belum dirubah. Ayat tentang ketauhidan masih banyak. Nabi Musa mengajarkan ketauhidan di kitab ini, ya. Yesus mengajarkan ketauhidan di kitab ini, ya. Itulah ayat, itulah firman Allah yang belum dirubah. Nah, kembali kita para jamaah, lembaran yang saya bagikan itu, Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Quran itu beda dengan aturan dibuat oleh manusia. Kebenarannya tidak abadi. Sekarang benar, besok belum tentu benar. Ini yang sedang diagung-agungkan oleh penguasa. Hukum yang berlaku itu adalah hukum yang positif. Fatwa MUI itu bukan menjadi dasar hukum. Padahal fatwa MUI itu kok Quran kok hadis. Al-Quran itu di atas segala-galanya. Jangan dikalahkan dengan hukum buatan manusia. Nah, kalau kita mengikuti perkembangan kan begitu.
Al-Quran kebenaran yang mutlak, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Oleh karena itu jangan kamu termasuk orang yang ragu. Meragukan Al-Quran ditantang oleh Allah. Buat yang semisal Al-Quran satu surat saja, kumpulkan orang yang kamu anggap bisa, ahli sejarah, ahli apa saja, kumpulkan, buat satu surat saja, tidak usah 114 surat. Maka Allah menegaskan, wa ilm taf'alu falam taf'alu. Dan jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan bisa membuatnya, takutlah kamu terhadap neraka jahanam. Mengapa Allah mengatakan pasti kamu tidak akan bisa membuatnya? Al-Quran bukan buatan manusia. Karena Al-Quran bukan buatan manusia, maka Al-Quran tidak bisa dibuat oleh manusia. Beda dengan barang buatan manusia. Mimbar ini buatan manusia, maka manusia yang lain bisa membuat mimbar yang lebih baik. Mobil tahun ini beda dengan mobil tahun depan. Kalau yang lalu, kalau sabuknya tidak dipasang, sopir belum masang sabuk, mobilnya menengai. Sekarang kalau sabuknya belum dipasang, sirine muni tit tit tit, loh, perkembangannya lebih sempurna. Karena mobil itu dibuat oleh manusia. Quran bukan dibuat oleh manusia, maka Quran tidak akan bisa ditiru oleh siapapun. Dan yang belakang, Quran itu mengoreksi Alkitab. Di antara umat Islam banyak yang tidak paham bahwa Al-Quran itu di samping petunjuk, hidayah dan sebagainya, Al-Quran itu adalah al-muhaimin, batu ujian, alat koreksi, mengoreksi kitab yang telah lalu, Taurat, Zabur, Injil. Kenapa dikoreksi? Karena Allah Maha tahu. Yang menurunkan Taurat, Zabur, Injil itu Allah. Maka Allah Maha tahu, karena kitab ini sudah banyak dirubah oleh tangan-tangan jahil, maka Allah mengkoreksi, dan ternyata sudah banyak yang dirubah-rubah. Dan Quran memberitahu, An-Nisa 46 jelas, orang-orang Yahudi itu suka merubah kitabnya. Maka saya ambil contoh saja para jamaah, perubahan yang ada di sini. Contoh yang paling menonjol, penjenengan yakin bahwa Nabi Ibrahim pernah diutus oleh Allah mengorbankan anaknya? Namanya siapa? Ismail. Yakin? Yakin. Tapi orang Islam walaupun yakin, nek dikongkon dudono dalile, mbus pokok Ismail, Pak. Tunjukkan dalilnya dari Al-Quran bahwa anaknya Ibrahim yang akan dikorbankan, akan disembelih, yang kemudian diganti gibas itu adalah Ismail. Tunjukkan dalilnya. Wes gak dalil-dalilan, Pak. Iki lo sayangi wong Islam. Di sini para jamaah juga ada kisah tentang korban, tapi bukan Ismail. Tuhan berfirman kepada Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Iska. Jadi di kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 jelas. Menurut Alkitab, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah mengorbankan anaknya yang bernama Iska. Maka menghadapi dua ayat yang berbeda, wis Pak, supaya gak geger Pak, podo bener. Ismail ya bener karena berdalil Al-Quran, Iska ya bener karena berdalil Alkitab. Setuju? Ayo setuju mboten? Nek adik muni setuju ya nemen. Luwe nemen mana yang mengatakan, wis Pak, timbang rame-rame Pak, dua-duanya salah. Ismail ya salah, Iska ya salah. Demi kebineka tunggal ikan kita, demi utuhnya NKRI kita, goblok kabeh. Kena kalimat iku dadi goblok kabeh wong-wong. Nah, kita harus berani menyatakan Ismail atau Iska yang benar, ngono. Maka kalau sampai nyekolahkan anak ke sekolah Kristen, mulai cerita, bi salah bi tiba bi Quran bi. Apa nak? Iki lho bi, surat As-Saffat lho bi tentang korban bi. Ternyata nang jere pendetaku
Iska ibi abine gak tau ngaji, celukane tok abi, nyelukno anake abi, nyelukno ibuke Umi terus balik pindo umi gak terima pisan tok. Kamu katanya siapa? Kata guru agamaku, pendeta. Dalilnya apa? Iki lho Bi, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Tuhan berfirman kepada Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yakni Iska, bawalah dia ke tanah Moria, jadikan ia bahan bakaran. Lho Bi, Iska Bi. Langsung bapaknya denger. Mulane nyekolahno anak nang sekolah Kristen haram. Sampean wong Islam. Nduk mujahidin iki komplit pendidikan. Lah apa sekolah nang Petro. 20 tahun yang lalu barangkali ya pendidikan mereka mungkin lebih bagus 20 tahun yang lalu. Saint Louis, Santa Santun bagainya 20 tahun yang lalu barangkali. Saiki pendidikan Islam gak kalah kualitasnya. Menyekolahkan anak ke sekolah Kristen podo karo jelomprongno anak nan rokok. Ini kadang-kadang wong Islam iku nyapa anakmu sekolah rono. Oh, koncone montor-montoran. Ya, anakku koncone montor temen. Montor-montoran. Baik, kembali pada lembaran. Lembaran ini para jamaah ada beberapa hal. Kalau penjenengan menguasai lembaran ini, ndak usah 1, 2, 3, 4, 5, ndak usah. Satu persoalan saja dikuasai, wong Kristen jangan dialog. Ojo Kristen kerucuk-kerucuk percuma. Cari pendetanya atau pastornya. Nomor 1 itu saja. Poin 1 di sini diterangkan tentang Nabi Yunus. Ya, nomor 1.1. Berdasarkan kitab Yunus di dalam Alkitab ini, Nabi Yunus itu 3 hari 3 malam di perut ikan. Jadi Islam menerangkan, ternyata di sini yang menerangkan. Nabi Yunus itu 3 hari 3 malam di perut ikan. Kemudian 1.2 di Injil Matius diterangkan, Yesus itu 3 hari 3 malam di perut bumi. Artinya setelahnya Yesus itu disalib, kemudian Yesus dikubur di dalam kubur selama 3 hari 3 malam. Jangan berpikir matematik sing cerdas. Betulkah Yesus itu 3 hari 3 malam di perut bumi? Tidak ketemu hitungannya, tidak ketemu. Lu kok bisa tidak ketemu? Ya, dalilnya saya paparkan di bawahnya itu. Ayat tersebut tidak terbukti, salah besar itu ayat-ayatnya. Begini para jamaah, gampangnya. Yesus itu disalib menurut orang Kristen, menurut Quran jelas. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, jelas. Saya mengikuti alurnya orang Kristen dalam dialog. Yesus disalib. Ya, hari apa? Jumat. Maka orang Kristen mengenal namanya Jumat Agung. Jam berapa Yesus mati? Diterangkan dalam Alkitab. Sekira pukul 15 sore. Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Mati Yesus. Matinya Yesus itu hari Jumat jam 3 sore, itu masih di atas kayu salib, belum dikubur. Jadi kalau dibuat kolom, hari dalam kubur, siang, malam. Hari Jumat, siang kosong, belum dikubur. Malam 1, karena sudah diturunkan, sudah dikubur. Setelah Jumat, Sabtu, siang sudah dikubur, malam masih dikubur. Setelah Sabtu, Minggu menurut ini, akad menurut kita. Pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus, ternyata kubur Yesus sudah kosong. Kalau dijumlah berapa lamanya Yesus dalam kubur, itu hanya 1 hari 2 malam. Jadi orang atau ayat yang menyatakan Yesus di dalam perut bumi 3 hari 3 malam nggak terbukti, nggak ketemu itu. Ini tok tanyakan pada mereka. Nggak usah banyak masalah. 1 poin saja. Pak,
Menurut Alkitab Yesus itu 3 hari 3 malam di perut bumi, Pak. Tak itu kok tidak ketemu, Pak. Jumat sore mati, malamnya baru dikubur. Berarti Jumat itu hanya malam tok satu, siangnya kosong. Sabtunya mulai siang sampai malam, minggunya kosong. Loh, cuma 1 hari 2 malam, gak ketemu. Nah, engkau iso jawab kepengin roh aku. Ndak takabur saya, ndak sombong. Saya sudah biasa dialog dengan mereka. Kena siji kita wis keringete sak jagung-jagung ceblok ya. Nah, ini dasarnya Alkitab, bukan Quran, bukan ngenyek, ndak. Nah, para jamaah yang berbahagia, dari ayat ini kita kembangkan berpikirnya. Yesus itu sama dengan Yunus. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. Maka mari kita berpikir lagi. Yunus itu di dalam perut ikan, dia dalam keadaan hidup atau mati? Nabi Yunus di perut ikan hidup, Yesus di perut bumi mati. Tidak sama orang hidup dengan orang mati. Loh, ayatnya wis nggak genah. Satu. Nah, malahan kalau kita cari ayat yang lain, jadi kalau orang Bani Israel di surat Al-Jumu'ah ayat 5 dikatakan oleh Allah seperti keledai. Surat Al-Jumu'ah ayat 5 itu kan diterangkan, mereka diberi kitab Taurat untuk diamalkan tetapi mereka tidak mengamalkan, maka perumpamaan mereka seperti keledai. Saya khawatir ayat itu ya mengenai kita orang Islam. Orang Islam diberi Quran mestinya untuk dipahami, diamalkan, tapi tidak diamalkan. Berarti wong Islam ya kaya keledai bodoh. Qur'ane muni pilihin pemimpin sing beragama Islam, ojo milih pemimpin sing Yahudi atau Nasrani, gak nurut. Oh, keledai, berarti nangkono kayak keledai ini. Kembali kepada Alkitab. Di dalam Alkitab, setelahnya mayat Yesus diturunkan dari kayu salib, mayatnya Yesus itu dikafani dengan kain lenan yang putih dan kemudian dikubur. Itu menurut Alkitab. Penjenengan pernah tahu mayatnya orang Kristen laki-laki di kampung diapakno? Nganggo sepatu, nganggo celana, nganggo meja, nganggo takokno. Apa dasare? Wong kitabe muni mayatnya Yesus itu dikafani terus dikubur. Lho iku kok sampean pakai sepatu, jas dan sebagainya, niru sapa? Nek iso jawab kepengen roh aku. Wong Islam jelas Islam itu enak. Saya katakan enak karena orang Islam kalau mau melakukan ibadah mesti ana dalile. Enggak oleh sak karepe dhewe, enggak oleh kira-kira. Kita diperintah sholat ana dalile, aqimis sholat. Kita diperintah puasa kutiba dan seterusnya ana dalile. Dan untuk melaksanakan ana contone. Itulah indahnya Islam. Maka contoh di dalam Alkitab, mayit Yesus itu dikafani dengan kain lenan yang putih bersih terus dikubur. Kalau kemudian mayitnya orang Kristen di kampung dicelono, disepatui, jajasan, niru sopo. Iku ya sampean gawa sampean takokno nek iso jawab kepengin roh aku. Kita kan jelas ada orang mati di kampung orang Islam. Diapakno mayit iki? Dimandikan. Apa dimandikan? Gak iso adus dhewe, Pak. Iku jare arek-arek. Ya bener ya. Ya bener, bukan itu. Mengapa dimandikan? Pancen tuntunane ngono, Pak. Cara memandikan pun diatur ngene lho. Siji karo ngumbah montor selang ngene tok ae. Luar biasa Islam itu. Mulane wong-wong gak gelem Islam iku durung ya begitulah. Baik. Nomor 1. Nomor 2. Setelah Yesus itu dikubur 3 hari kemudian bangkit. Nah, menurut Alkitab nomor 2, Yesus diangkat ke langit, kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Itu ayat yang sebelah kiri, Markus 16 sama Lukas 12. Tetapi saya membaca juga di sini Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ketika menatap melihat ke langit,
melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dua ayat ini perlu ditanyakan. Sing bener Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah apa berdiri di sebelah kanan Allah? Takokno. Ketika saya dialog, saya tanyakan, kesuwen jawab, tak ulangi jawabannya. Gampang Pak jawabannya. Kesel duduk ngadeg. Pegel ngadeg. Lungguh maneh. Ayatnya jelas ya. Kalau saya berdasar lain, ngawur. Ini dasarnya Alkitab. Sebelah kiri, Markus 16, Lukas 22, ini dua-duanya Alkitab. Sebelah kanan, kisah atau bawahnya, kisah para rasul, pasal 7, kisah pasal 2, itu juga Alkitab. Satu mengatakan duduk, satu mengatakan berdiri, sing bener iki. Pertentangan maneh. Kalau dalam kitab ada pertentangan, sekali lagi jawabannya gampang. Berarti itu bukan dari Allah. Gampang. Kalau ayat ini kita cermati lagi para jamaah yang berbahagia, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berarti Allah itu ada tempat lungguh ini. Yesus duduk sebelah kanan nih. Tekan diawakmu. Duduk. Menurut Islam, Allah itu tidak duduk di satu tempat begini, tidak. Jadi Allah itu tidak berfisik seperti sedang ndak. Disinilah para jamaah yang berbahagia. Jadi kristologi itu sekali lagi setelah kita bandingkan, maka dengan pelajari kristologi itu, mempelajari perbandingan agama itu akan memperkuat keimanan kita, lebih yakin tentang kebenaran agama Islam. Dan yang kedua, bisa untuk tambahan bekal dakwah. Jadi kita menerangkan ketidakberesan agama Nasrani tidak dengan Al-Quran, tapi dengan Alkitabnya sendiri. Nek wis goyang, baru dituntun dengan Al-Quran. Jadi ibarat tinju itu digodo sik ngene ae. Lengah kayak ae ngono lho ya. Ibarat tinju begitu. Baiklah. Nomor 3. Di kayu salib. Nah, itu ada tulisannya. Jadi di kayu salib itu ada tulisannya menurut Alkitab ini. 4 Injil, 4 penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di dalam menerangkan tulisan yang ada di kayu salib berbeda-beda. 3a menurut Matius, tulisannya berbunyi, inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Adapun menurut Injil Markus pasal 15, tulisannya Raja orang Yahudi. Menurut Lukas, tulisannya inilah Raja orang Yahudi. Dan menurut Yohanes, tulisannya panjang sekali, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kalau ditanyakan pada mereka, sing bener tulisannya nduk kayu salib iku apa? Bingung. Nah, 4 Injil, padahal Injil ini menurut mereka kanonik, sehaluan. Jadi dari sekian banyak Injil, setelahnya diteliti, diambil 4 saja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini hanya kanonik sehaluan. Apa yang diterangkan Matius mestinya sama yang diterangkan di Markus dan begitu. Kenyataannya sih berbeda. Pertanyaannya, mengapa bisa berbeda? Jawabannya, karena keempat-empatnya ini tidak membaca sendiri. Kalau dia itu membaca sendiri, katakanlah orang lewat di jalan terus mandek, membaca papan nama. Walaupun orangnya 10, satu membaca, yang lainnya belum. Satu membaca, Yayasan Masjid Mujahidin, terus ngalih. Lainnya juga moro membaca, Yayasan Masjid Mujahidin. 10 orang mesti sama, karena mereka membaca sendiri. Lain dengan nek diceritani nang kono mau tulisan Masjid Mujahidin. Percaya enggak maca dhewe. Inilah keadaannya. Jadi mengapa tulisan di kayu salib bisa berbeda-beda antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Mereka tidak membaca sendiri. Jarine. Makanya kita itu tidak boleh percaya jarine. Negara baru bingung perkara berita, jarine hoak. Ngopo iku? Hoak. Makanya Quran beritahu 49 ayat 6 itu,
hai orang beriman, jika datang orang fasik datang padamu bawa satu berita, fattabayanu, teliti dulu kebenarannya. Dadi nek ana penggede ngomong makar, ojo langsung percaya. Nah iku contone, percaya ngono, gak wani ceramah dituduh makar ngono ya. Padahal sing makar iku sapa sih? Nek nurut Quran wong gede sing makar iku. Nurut Quran. Cuma ini bukan temanya makar. Ya dicipi titik ngono aja ngerti. Baik. Nomor 4. Kalau saya baca di sini rombongan yang akan menangkap Yesus itu para jamaah, dia tidak tahu Yesus itu sing ndi. Jadi akan menangkap Yesus tapi tidak tahu Yesus itu yang mana. Maka rombongan ini tanya pada Yudas, Yudas, tolong tunjukkan Yesus itu yang mana. Yudas tidak mau. Tapi setelahnya kompromi, akhirnya deal. 2 kesepakatan. 1, Yudas mau menunjukkan yang mana Yesus. Kesepakatan kedua, Yudas dikasih upah 30 keping perak. Itu orang Kristen tahu semua, wong ini ayat kok. Nah, setelahnya itu Yudas dibayari 30 keping perak, lalu Yudas memberi isyarat. Orang yang aku cium itulah Yesus. Begitu bunyi ayat. Akhirnya para jamaah, anggap saja Yesus sudah tersalib menurut Alkitab. Yudas menyesal. Dia menyesal, kenapa saya kok menunjukkan. Akhirnya uang 30 keping perak tadi dibuang. Dan kemudian Yudas menuju ke satu tempat untuk gantung diri. Menurut 4a, matinya Yudas menggantung diri. Menurut 4b tidak begitu. Setelah uang 30 keping perak tadi dibuang, Yudas berlari ke sandung, kemudian jatuh tertelungkup, perutnya pecah, isi perutnya terburai keluar semua, mati. Pertanyaannya, sing bener mati nih Yudas itu sing di gantung diri apa? Inilah keadaan Alkitab. Maka para jamaah yang berbahagia, dengan mempelajari kristologi ini adalah termasuk salah satu cara untuk mengantisipasi pemurtatan. Yang pertama internal tadi, ayo Islamnya ditoto temen, dimantepno temen. Ini gak iso bantah dengan Alkitab, wis dibantah dengan Islam. Pokoknya Islam itu paling oye, ngono ae. Ini gak iso kristologi. Dibantah dengan Quran, dengan Islam. Tapi kalau bisa membumboni dengan Alkitab, bukaan kitab. Para jamaah yang berbahagia, maka kembali lagi saya ingatkan bahaya laten tadi. Jangan sembrono. Jangan sembrono. Di dalam Alkitab ada satu ayat, segala sesuatu halal bagiku. Bukan berarti makanan minuman tok, tapi apa saja yang ia bisa lakukan, ia lakukan halal. Memurtadkan orang yang melarat dengan sembako halal. Menikahi wanita-wanita beragama Islam padahal dia tidak Islam halal. Bapaknya gak oleh pak, dihamili DC. Wadah 3D kok. D yang ke-1 dihamili, D kedua dinikahi. Lo untuk bisa nikah syahadat DC, pura-pura masuk Islam. D3 dimurtadkan. Lo ngene-ngene ki wong Islam kadang-kadang sembrono. Quran jelas melarang wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik itu sebelum dia beriman. Tapi wong Islam percaya karo wong Islam sing gak karu-karuan iku, gak popo. Nikah beda agama gak popo, iku tukang penyesat iku, ojo dipercaya. Mbok wis kalong piro nduk Indonesia mati, tapi si akeh murite. Islam yang menyesatkan itu. Allah melarang tapi mereka memboleh-bolehkan. 25 Desember fatwa MUI menyatakan orang Islam haram mengikuti kegiatan Natal. Ono wong Islam sing muni gak popo. Ya ngono-ngono iki lho sing gak beres. Penutup para jamaah,
sudah akan jam 6. Saya pernah membaca buku lama ini, judulnya begini, ada pemurtatan di IAIN. Loh, mungkin sampean kaget, zaman biyen IAIN, sekarang UIN. Di sini diterangkan panjang lebar siapa yang melakukan pemurtatan. Bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan orang Konghucu, dan bukan. Siapa yang melakukan pemurtatan? Wong Islam dewe. Dengan cara apa? Ya untuk buku ini diterangno. Dan buku ini resmi, bukan fitnah. Kalau isinya tidak benar, penulisnya harus ditangkap pisan. Ini umpama nggak benar. Buku ini resmi, diungkap bagaimana cara para dosen melakukan pemurtatan di IAIN, diungkap semua komplit. Dari sini tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan kewaspadaan, termasuk orang-orang Islam yang bertausiah. Nek gak ono dalil sing jelas, hati-hati, hati-hati. Demikian para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bermanfaat, meningkatkan kualitas iman dan Islam kita, meningkatkan amal soleh kita, dan juga lebih meningkatkan daya tahan kita untuk mengantisipasi pemurtatan, dan bahkan kita harus lebih aktif untuk memerangi pemurtatan tadi, menyelamatkan saudara-saudara kita, jamaah kita, masyarakat kita, sehingga mereka sesuai dengan aturan Allah, tidak mereka mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada hal kurang berkenan. Kita akhiri kajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.